sekarang ini kok sepertinya ya no viral no justice. Tidak ada pemberitaan yang menjadi atensi, maka tidak ada keadilan. Jadi saya tidak terbiasa untuk membangun branding yang tidak sesuai dengan nurani saya. Jadi kalau netizen itu bersuara negatif tentang saya, ya silakan. Nah, jadi kita mau seperti napak tilas supaya anak-anak bisa melihat ini sejarah masa lalu saya, sehingga apa yang kita peroleh hari ini nggak ujuk-ujuk bisa begini. Terima kasih dari cumi-cumi.com, terima kasih sudah berkenan datang di kediaman kami yang sederhana ini di daerah Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, untuk melihat keluarga saya dan semua asisten, ajudan, security, driver, staff yang di rumah ini untuk makan sahur malam ke-18 ini ya. Malam ke-18 atau hari ke-18 bulan Ramadan. Inilah rumah kecil kita. Ini foto ayah saya ya. Yang sebelah kanan almarhum Bizarul Hakim Nasution Al-Hafiz, Hafiz Quran. Sebelah kiri ibu saya Siti Zulaikha alias Bolli. Mak saya ini memang kami ada keturunan dari Arab Gujarat, India. Nah, jadi Arab Gujarat, India. Ini foto saya dengan Bu Ade dan Khalif, ini di Aceh, dan ini dari kopi, Nah, iya, jadi itunya dari biji kopi. Nah. Oh iya, ini Khalif ya, ini Khalif, yang atas saya, terus sebelah kirinya itu ada gambar Bu Ade. Nah ini ibu mertua saya, Ibu Teti. Ibu Teti, dia sudah terkena serangan stroke sejak 9 tahun lalu. 9 tahun yang lalu. Persis sekali masih muda, masih anak-anak, masih bayi. Nah, terus ini ada Ibu Saini, kakak saya dari kampung. Ya, Bu Ade udah nggak asing lagi nih, Bu Ade. Kemudian ini foto ini foto saya paling pinggir, ini kakak saya Putri Hanom, almarhumah, sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Kemudian yang di sebelahnya Bang Haji Wirdansah, itu masih hidup. Yang sebelahnya lagi Satraini Nasution, itu almarhumah juga, sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Nah, ini kita lihat ini lagi masak dan baru aja selesai. Ini ada Bu Umi, coba Bu Umi. Nah, ini Bu Umi yang juga OB di kantor saya. Seperti biasa ya, kita makan sahur apa adanya di sini. Ini ada apa ini Mi? Dendeng balado. Ini dendeng balado dari Sumatera Barat. Si Eni mana ini? Ini Kak, ada ipar saya, nah, kakaknya istri. Namanya Novrieni, ada Sieni, dendeng, terus kurma, mie kesukaan saya sama ini. So. Ramadan kali ini, secara jujur itu saya lebih khusyuk ya, lebih khusyuk itu lebih terasa. Kemudian saya merasakan di Ramadan ini justru menambah spirit, kekuatan dalam diri saya dalam melaksanakan tugas profesi saya. Dan saya akan luruskan ya, bahwa tidak benar kalau saya tidak bisa nangani klien, itu salah besar, itu yang dibelokkan ya. Nah, untuk persidangan, karena berita acara sumpah dibekukan, itu pun tidak diatur pembekuan itu. Jadi itu ada waktunya nanti untuk kita proses ulang untuk diaktifkan kembali. Tetapi Ramadan ini memang kali ini saya merasa lebih dekat ke Tuhan, kemudian
keluarga. Kemarin juga minggu lalu saya ke Medan, ketemu anak-anak di sana, Bu Eli, terus saya melaksanakan buka puasa bersama Ikatan Alumni yang saya pimpin. Kemudian di Jakarta ini saya lebih bisa berkomunikasi dengan staf, misalnya dengan Rahmat, Wafi, Rizky. Kemudian Rahmat Rizky, ini beda nih, Rahmat Rizky alias Rizky Bilar. Yang kedua yang disebut orang karena Rahmat Rizky ini tampangnya lumayan ganteng ya. Jadi ya dengan Bu Umi begini ya kita biasanya untuk bercengkrama dini hari begini jarang. Memang kalau saya pulang ke Medan atau di sini kalau ada hal yang mendesak, biasa kita rapat jam 1 dini hari. Tapi kalau bangun begini subuh terus kita cengkrama itu jarang, kecuali Ramadan. Misalnya habis selesai subuh kita tidur, dan Khalif ini biasanya setelah itu dia siap-siap untuk mandi. Nah kemudian berangkat sekolah. Nah paling nanti dia datang cium, lapor ke saya mau pergi sekolah, udah begitu. Anak-anak saya yang lain juga begitu. Jadi anak-anak saya itu walaupun dokter Rizka, dokter Anggi mereka sudah dewasa, Echa juga adik yang sekarang udah kuliah di kedokteran juga, itu pijit kaki itu, jari-jari kaki saya itu dipijit. Itu dari dulu, dari 20 tahun yang lalu itu saya merasa lebih nyaman. Nah, itu Rizka, Anggi, Khalif itu biasa. Saya kan dengan beberapa kasus ini ada 12 LP ya, plus LP Ketua PN Jakarta Utara, jadi 13. Alhamdulillah semuanya selesai. Nah, justru 2025 awal sampai dengan Ramadan sekarang itu lebih turun intensitas tekanannya. Yang berat itu 2022 awal, ketika LP bertaburan di mana-mana, kemudian orang menyerang terus kiri dan kanan, ada banyak orang. Kalian saya tidak usah sebut lah, kalian sudah tahu. YouTube ini, podcast itu, berita ini, berita itu. LP itu ada yang di Medan, ada yang di Polres, Jaksel, ada yang di Polda Metro, ada yang di Mabes Polri. Nah itu hampir setiap minggu itu ada aja laporan. Pak ini ada laporan polisi, Pak ini ada panggilan, Pak. Tapi saya siasati dengan tenang. Saya atur strategi dengan tenang. Pertama saya rembukkan keluarga. Saya panggil Bu Eli, panggil Bu Ade, anak-anak saya dudukkan semua. Saya jelaskan ini pokok masalahnya. Nah 2022, 2023 itu yang justru berat. 2024 itu di awal sudah mulai tenang karena saya sudah menyajikan semua. Yang berat itu kan laporan dugaan ijazah palsu. Nah, dengan laporan Evi Susanti yang katanya saya penggelapan 1,2 M. Itu yang benar-benar saya harus klarifikasi dan lakukan perlawanan hukum terhadap yang melaporkan. Nah, jadi 2024 Februari itu sebenarnya sudah ada titik terang, tidak terbukti. Tapi pada waktu itu ya ada oknum lah yang coba mengganggu saya di jajaran ya orang-orang yang juga agak kuat lah di negara ini. Tapi alhamdulillah dengan ikhtiar saya, dengan keyakinan penyidik yang profesional, dan akhirnya 1 Juli 2024 keluar SP3-nya. Nah, dari situlah saya mulai plong pikiran saya, dan tinggal yang lain. Yang satu nih Hotman ini. Nah ini yang saya kurang pantau, karena memang di dalam beberapa pendapat para ahli dan teman-teman lawyer itu nggak masuk unsurnya. Nah tiba-tiba dia, apalagi sudah gelar perkara khusus, sudah berguguran beberapa BB-nya, barang buktinya, tiba-tiba P21 pada November. Nah karena P21 ya mau tidak mau kita hadapi. Nah karena itu di 2025 ini sebenarnya dengan persoalan saya dengan Hotman dan teman-teman yang lain itu sudah mengecil. Nah lalu kemudian ada sedikit ya insiden ya di ruang sidang PN Jakarta Utara, ada ya sedikit kegaduhan, dan itu sudah
dilaporkan ke Bareskrim dan sudah kita diperiksa dan sudah kita jelaskan dasar-dasar. Jadi insya Allah 2025 ini awal ditambah dengan Ramadan, justru menurut saya dan keluarga itu posisi kasus yang menyudutkan saya menjadi mengecil. Dan kasus-kasus yang saya pegang memang viral dari dulu. Sejak saya jadi pengacara itu sudah viral terus. Dulu pertama kali saya masih ingat Pak Udar Pristono, mantan Kadis Perhubungan DKI Jakarta, kasus Transjakarta. Kemudian saya salah satu tim dari Bapak Komjen Pol Budi Gunawan yang sekarang Jenderal Polisi Menko Polkam. Kemudian lanjut ke almarhum Sultan Batugana, anggota DPR RI. Kemudian lanjut ke Pak Irman Gusman, Ketua DPD RI yang waktu itu di OTT oleh KPK. Dan beberapa kasus lain. Kalau di dunia artis, Vicky Prasetyo, Amanda Manopo, dan pernah juga saya gabung di kasus Ahmad Dhani. Nah, kemudian lanjut terus, baru yang terakhir ini viral Fadel, kemudian tambah viral lagi Loli datang ke saya, kemudian viral lagi saya dipukul oleh NM, kemudian lanjut ke kasus-kasus berikutnya, itulah yang kejadian di PN Jakarta Utara. Jadi memang semuanya viral dan nanti insya Allah setelah ini akan diumumkan laporan saya terhadap NM itu seperti apa. Ya kalau sudah diinfo ke saya itu confirm naik sidik dan gelar insya Allah akan jadi tersangka. Ya saya kalau dengan netizen ya saya begini. Ada orang yang profesinya mungkin ya memelihara netizen untuk hidup dia. Nah, karena mungkin dia butuh live, butuh cari makan di situ ya. Saya tidak kenal netizen ini siapa. Yang hanya dilihat di situ nama akun dia atau apa gitu kan. Lalu kemudian dia menghina orang, kita nggak kenal. Jadi netizen ini gampang sekali kalau kita mau cari simpati netizen, saya tahu caranya. Kita lembut, kita ini, ya membuat pencitraan. Tapi saya enggak gitu, karena saya merasa bahwa diri saya gitu. Me, I and myself gitu ya. Jadi saya, aku dan diriku gitu. Jadi saya tidak terbiasa untuk membangun branding yang tidak sesuai dengan nurani saya. Jadi kalau netizen itu bersuara negatif tentang saya, ya silakan. Tapi yang pasti netizen ini dia berdosa. Nah, dan alhamdulillah sekarang juga netizen sudah mulai fair. Jadi mereka ini kan lihat gini, ketika Loli datang ke saya, itu netizen banyak yang dukung saya. Nah, ketika NM sampai bertaruh 5M bahwa Fadel akan dipenjara sebelum tahun baru, nah saya terima tantangannya, taruhannya, dukung saya. Nah, ketika saya bersuara tentang Ahok yang disebut-sebut namanya oleh Hotman, netizen juga dukung saya. Jadi, tapi saya netizen ini paling sepertiga lah yang saya jadikan sebagai referensi dalam saya menjalankan tugas. Karena netizen kan banyak buzzer. Yang buzzer itu lihat aja dari nanti kalau ada 2-3 postingan yang netizen dukung saya pasti masuk yang meng-counter itu. Nampak itu. Kalau saya ada dipuji 1, 2, 3 netizen, di belakangnya sudah. Nah jadi kelihatan memang. Dan itu saya sudah tahu. Itu adalah cara yang dibangun untuk bagaimana menyudutkan seseorang. Tapi sejatinya hukum tidak ditegakkan karena netizen. Walaupun sekarang ini kok sepertinya ya no viral, no justice. Tidak ada pemberitaan yang menjadi atensi, maka tidak ada keadilan. Saya kira enggak, itu hanya sebagai sebuah tambahan masukan. Dan masukan netizennya harus benar-benar didalami, didasari dengan pikiran yang jernih untuk mengambil satu tindakan. Makanya netizen juga ada yang saya laporkan, kira-kira begitu.
Kalau sudah saya anggap keterlaluan. Kita akan berlebaran di Kuala Lumpur, di Malaysia, karena saya kan lama di sana, sekolah di sana, kuliah di sana, dan akan sholat nanti di Masjid Negara, insya Allah akan ke kedutaan di Malaysia, kemudian teman saya kebetulan dubesnya, kemudian saya sudah hubungi teman-teman saya di Malaysia termasuk ex-supervisor saya, Profesor Syed Dawila. Kemudian kami akan lanjut ke Penang juga, ke kampus saya. Walaupun dalam suasana libur kan tetap saja kampus itu banyak juga orang yang tidak pulang kan. Nah itu kan internasional. Jadi ada yang tetap di situ, jadi nanti akan anak-anak saya ada yang belum ke kampus saya. Mereka mau lihat kampus saya di mana sih ketika menimba ilmu gitu. Waktu Bu Eli dulu ikut saya di Malaysia, di Penang itu dia sempat ngajar, sempat ikut bantu jualan di kantin-kantin sekolah atau kantin universitas. Nah, jadi kita mau seperti napak tilas supaya anak-anak bisa melihat ini sejarah masa lalu saya, sehingga apa yang kita peroleh hari ini nggak ujuk-ujuk bisa begini. Itu semua dimulai dari bawah, begitu. Jadi saya tidak terbiasa untuk membangun branding yang tidak sesuai dengan nurani saya. Jadi kalau netizen itu bersuara negatif tentang saya, ya silakan.